Salam. Mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera senantiasa menyertai dan melingkupi saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita yang bangkit itu. Amin. Selamat memasuki Advent kedua hari ini, Minggu tanggal 6 Desember 2020. Menjadi tema firman Tuhan dalam renungan khotbah kita adalah keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Yang diambil dari firman Tuhan dari Mazmur 85 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-13. Dikatakan firman Tuhan demikian. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripadamu. Aku mau mendengarkan apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya? Sungguh jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan dalam Mazmur 85 ini berbentuk liturgi kultik. Liturgi yang dipersiapkan sedemikian rupa, yang disampaikan dalam ibadah resmi di tengah-tengah bangsa Israel di Bait Allah. Dan ini disampaikan awalnya dan dituliskan awalnya setelah bangsa Israel pulang dari pembuangan. Jadi boleh kita katakan mereka merumuskan pengalaman iman percaya mereka tentang keadaan di pembuangan di Babel dulu. Dan kini setelah mereka keluar dari penderitaan pembuangan itu, mereka membuat satu kisah. Mereka membuat satu kisah yang tuangkan dalam Mazmur. Mazmur yang berbentuk liturgi, yang di dalamnya ada nuansa doa kepada Allah Bapa di sorga. Itu merupakan bagian pengantar dari renungan khotbah kita pada hari Minggu ini. Intinya, fokusnya, temanya keselamatan dari Tuhan sudah dekat. Itu berarti bahwasanya mereka ketika mengalami peristiwa yang begitu dahsyat di tengah-tengah pembuangan itu, mereka memiliki pengharapan yang penuh di hati dan pikiran mereka. Mereka berdoa kepada Tuhan, dan doa itu disimpulkan dalam materi-materi liturgi dalam ibadah, yang intinya memperlihatkan iman percaya mereka bahwa keselamatan itu sudah dekat, dan keselamatan itu dari Allah Bapa di sorga. Dan keselamatan yang mereka maksudkan terfokus kepada keselamatan, keluaran, pembebasan dari penindasan yang ada di Babel. Saudaraku yang kekasih, dalam ayat 8 jelas kita lihat hal itu merupakan permohonan keselamatan kepada Allah Bapa di surga. Mereka di Babel merasa menderita batin, menderita daging, menderita pikiran, menderita sosial, menderita kebebasan untuk beribadah, karena semuanya mereka harus tunduk di bawah aturan daripada bangsa yang menjajah, bangsa Babel. Mereka rindu untuk bebas seperti sedia kala. Pertanyaannya, mengapa demikian? Mengapa sampai mereka masuk dalam penderitaan yang multi penderitaan itu? Jawabnya karena mereka berdosa kepada Allah.
Allah Bapa di sorga mengizinkan Raja Nebukadnezar menghanguskan bait Allah, mengangkut hampir semua bangsa Israel masuk ke Babel dan membuat di sana mereka bekerja rudi hanya untuk kemakmuran bangsa Babel. Walaupun Allah sebenarnya juga membatasi kuat kuasa bangsa Babel atas bangsa pilihannya, bangsa Israel. Mereka menyadari, mereka meraung, mereka menangis, mereka mengadukan semua penderitaan itu kepada Allah Bapa di sorga. Dan Tuhan pada akhirnya mendengarkan jeritan itu. Murka Allah kalah dibuat oleh cinta kasihnya. Cinta kasihnya dominan. Cinta kasihnya memperlihatkan pembelaan yang daripada Allah kepada mereka, sehingga mereka menjadi bisa keluar atas hadirnya Raja Kores dari Persia, membebaskan mereka karena Raja Nebukadnezar dikalahkan oleh Raja Kores yang dari Persia, dan semua tawanan mereka seperti bangsa Israel dibebaskan pulang kembali ke tanah airnya, ke Yerusalem. Ini menjadi monumen yang sangat penting. Ini menjadi momen yang sangat penting dalam pembangunan iman percaya bangsa Israel. Mereka melihat tanpa campur tangan Allah dari sorga, tanpa Allah memperhatikan dengan cinta kasihnya, mereka tidak akan lepas dari pembuangan itu. Kalaupun hadir Raja Persia, Raja Kores, untuk membebaskan mereka dari penjajahan Babel di atas pemerintahan Nebukadnezar. Kalau bukan Allah yang campur tangan, mereka tidak percaya hal itu akan terjadi. Iman percaya mereka menjadi terpupuk, terbina, makin mengakui bahwasanya mereka melihat bahwa jawaban doa mereka kepada Allah memberikan pembebasan itu. Dan itu yang tertuang di dalam firman Tuhan, renungan kita, khotbah kita pada hari ini. Berbentuk orakel, berbentuk jawaban yang dari Allah Bapa di sorga. Firman Tuhan yang dirangkai oleh pemazmur dalam Mazmur ini memperlihatkan jawaban Allah terhadap permintaan bangsa Israel dari tengah-tengah penderitaannya. Karena itulah kalau kita melihat dalam ayat 9 sampai ayat 10, firman keselamatan, pernyataan iman bangsa Israel. Karena mereka melihat pembebasan yang dari Babel itu buah karya campur tangan Allah dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya mereka menjadi bertambah rindu, bertambah senang, memberikan waktu yang lebih banyak untuk mengejar di mana persekutuan firman Tuhan yang bergema berkumandang. Mau mereka tangkap, mereka dengarkan, mau mereka hayati dan menyatu kepada firman itu yang adalah Allah dalam nama Yesus. Saudaraku yang kekasih, pengharapan mereka terhadap Tuhan yang telah betul-betul memulihkan hubungan antara Tuhan dengan umat Israel telah nyata dalam pandangan iman percaya mereka, yang dimulai dari pembebasan dari tengah-tengah penderitaan pembuangan bangsa Babel atas mereka. Mereka bergembira karena terasa sudah ada satu cinta kasih yang nyata yang dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih damai sejahteranya nyata dalam kehidupan mereka. Dengan hangatnya cinta kasih itu melalui pembebasan dari segala belenggu-belenggu yang mencengkram kehidupan mereka setiap saat, yakni yang kita katakan tadi, pembebasan dari pembuangan. Saudaraku yang kekasih, lebih indah lagi kalau kita lihat dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13, pengharapan mereka yang penuh itu bahwasanya kesetiaan Allah sudah jelas, keadilan Allah dengan damai sejahtera Allah sudah jelas dengan hadirnya Tuhan dalam bentuk person. Oleh karena itu, kalau kita melihat bahwasanya pengharapan dengan hadirnya keadilan, kasih setia Tuhan, damai sejahtera menjadi dipersonifikasikan ketika diberitakan oleh pemazmur cinta kasih Allah
yang sudah nyata dalam kehidupan mereka ketika itu. Pada masa kini, pada masa Advent kedua ini tentu itu jelas dan itu iman percaya kita. Bahwa cinta kasih Allah, kehadiran Allah, damai sejahtera yang dari Allah bukan lagi sebatas firman yang sedemikian buat kita, tapi kasih setia Allah, kedamaian, keadilan, cinta kasih Allah yang sungguh-sungguh itu telah berbentuk wujud nyata dalam bentuk pribadi Yesus Kristus yang tugasnya memperdamaikan dosa kita bersama Allah. Dan itulah yang disebut dengan peristiwa Natal yang digagasi oleh Allah Bapa di sorga. Allah yang datang dari sorga mengalahkan murka dan kebenciannya, menampakkan, mengedepankan cinta kasihnya, mengedepankan kedamaian yang dari Allah, mengedepankan sukacita yang dari Allah dalam bentuk person manusia, yakni Yesus Kristus, yang berfungsi untuk membawa damai sejahtera, memulihkan segala hubungan yang sangat regang dan rentan saat ini, kini menjadi dekat umat manusia dan dunia ini bersama-sama Allah Bapa di sorga. Pengharapan yang penuh atas kehadiran Tuhan digenapi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau tadinya dikatakan tema ini bahwa keselamatan dari Tuhan sudah dekat, itu dalam konteks pemazmur, dalam konteks hidup kita pada saat ini, bahwasanya damai sejahtera itu telah hadir dan bersama-sama kita dalam nama Yesus, dalam firman-Nya, dalam Roh Kudus. Kiranya firman Tuhan ini dalam masa-masa Advent yang kedua ini makin nyata Allah dalam kehidupan kita, karena kita melihat keadilan, damai sejahtera, sukacita itu ada di antara sesama kita, dihantarkan teman kita ke kita, kita hantarkan ke teman kita, kita hantarkan ke segala penjuru, sehingga makin hangatlah arti daripada yang bertuhan dalam nama Yesus. Firman Tuhan ini memberkati kita. Selamat Advent yang kedua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh dekat bersama-sama kami. Engkau pelopor dan pencinta cinta kasih. Engkau pelopor dan pencinta kedamaian, kesejahteraan dan sukacita. Dan itulah yang hidup di hati dan pikiran kami, dan dalam semua aspek kehidupan kami, sehingga nyatalah Engkau hadir, yang bukan lagi hanya firman, tapi dalam bentuk wujud manusia, dan itu melekat dalam kehidupan kami, menjadi bahagian tindak tanduk kami di tengah-tengah dunia ini, demi untuk kemuliaan nama-Mu, ya Allah Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.